yang diskusi baik kelompok SMP, SD, kelas kecil maupun kelas besar. Namun beberapa tadi yang saya amati memang diskusinya luar biasa, banyak gagasan-gagasan yang saya tidak bisa memprediksi, luar biasa nggih. Ternyata guru-guru SD, SMP, SMA, SMK ini luar biasa perjuangannya dalam mendidik anak-anak. Baik Bapak Ibu, ini sekarang kita masuk ke sesi review, refleksi pelaksanaan diskusi kita hari ini. Kita refleksi sejenak tentang apa yang sudah kita diskusikan, ya. Mungkin dari kelompok 1 dulu, nggih, dari kelompok SMA, SMK bisa menyampaikan kira-kira mungkin ada kendala yang dialami atau mungkin hal-hal yang masih dibingungkan terkait kegiatan diskusi tadi yang sudah dijalankan. Monggo bisa disampaikan Pak Angga atau Pak Udin. Oke, terima kasih Bapak Abrar. Oke. Secara garis besar tadi diskusi dengan Pak Udin berjalan lancar karena mungkin beberapa kegiatan atau proses di SMK SMA ada yang sudah mencerminkan dari KSE tadi itu. Demikian Pak Abrar yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Udin bisa menambahkan. Iya Pak Angga, untuk diskusi tadi itu KSE, kompetensi KSE itu kebanyakan sudah mulai diberlakukan di SMA dan SMK Pak. Selama saya di SMK dengan Pak Angga juga sudah dilakukan, ada beberapa yang sudah dilakukan, dan setelah di SMA pun ternyata tidak hampir beda jauh dengan yang ada di SMK ternyata. Seperti itu Pak Abrar, terima kasih. Oke, terima kasih. Memang tadi lebih ke reoni gitu ya tadi ya diskusinya ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya dari kelompok 2, Bu Memi atau Bu Nurul mungkin menampaikan sedikit gambaran atau mungkin hal-hal yang kurang dipahami atau membingungkan. Monggo bisa disampaikan ke teman-teman. Mungkin ada masukan dari teman-teman. Bu Nurul dulu, monggo. Monggo Bu Memi. Bersama-sama. Monggo. Oke, terima kasih Pak Abrar. Mohon izin Bu Nurul, nggih, sehati ini. Di awal tadi sempat ya kalau kami katakan kalau diskusi alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin di awal tadi sempat terjadi ya sedikit bingung. Oh ini kegiatannya ini, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian ketika yang tabel 3.2 Bapak, karena bentuk kegiatannya itu kan dari berbagai segi, sehingga ketika kami harus menentukan durasi, waktu, kemudian kebutuhan itu kami kadang ngisinya, oh karena ini kegiatan sebanyak, maka untuk mengakomodir kegiatannya itu kita buat kondisional, insidental seperti itu. Tetapi setelah di akhir-akhir tadi kami sempat diskusi lagi, loh Bu, seharusnya gini-gini. Akhirnya kami ganti jawaban-jawaban yang sempat tadi asal awalnya kami bingung. Demikian Pak Abrar, terima kasih. Monggo Bu Nurul ditambahkan. Oke, Bu Memi, terima kasih. Untuk secara umum diskusi tadi dengan Bu Memi alhamdulillah berjalan lancar. Untuk mengisi 2 tabel 3.1 dan 3.2 itu alhamdulillah 15 menit sebelum 15.30 alhamdulillah sudah selesai. Dan mungkin dari diskusi tadi itu yang saya rasakan adalah mungkin di awal itu saya pribadi itu merasa saya ini sebenarnya sudah bisa jadi pendidik yang bisa membelajarkan sosial emosional nggak ya? Saya tuh sebenarnya bertanya-tanya untuk diri saya sendiri. Nah, tapi ternyata tadi setelah dijabarkan kegiatannya apa saja, deskripsinya apa saja, oh ternyata yang saya lakukan dan juga kebetulan juga dilakukan oleh Bu Memi juga di sekolahnya masing-masing itu ternyata
kita ini selama ini sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional. Cuma mungkin kita belum belum tahu mengkategorikan, oh ini termasuk kompetensi kesadaran diri, oh ini termasuk manajemen diri, oh ini termasuk keterampilan berrelasi seperti itu. Jadi diskusi pada hari ini itu menambah baru wawasan saya bahwa oh ternyata sebagai pendidik kita ini sudah sebelumnya sudah melakukan pembelajaran sosial emosional terhadap diri sendiri, siswa dan juga tenaga pendidik. Cuma mungkin kita belum menyadari bahwa oh ini termasuk KSE seperti itu. Terima kasih Pak Abror. Nggih, terima kasih. Akhirnya ketemu jawabannya nggih. Mungkin dari awal tadi masih bingung ini itu, alhamdulillah dengan diskusi bisa ketemu jawabannya. Nggih, berikutnya untuk kelompok 3 nggih, SD kelas besar nggih, kelas 4, 5, 6. Monggo ada Bu Ratna, ada Bu Indi sama Bu Dian. Monggo. SMP SMA. Terima kasih Pak Abror. Untuk kami yang mengajar kelas 5 dan kelas 6, kelas tinggi, di awal diskusi memang kebingungan di skenario penerapan, di deskripsi tentang di mana waktu pelaksanaannya. Jadi kita kan, Bu Indi kan kelas 6, saya kelas 5, Bu Dian kelas 6. Terus gimana kalau penerapannya ini harus spesifik ya, kita jelaskan secara umum saja. Misalnya kalau di mana berarti kan di sekolah, waktu dan durasi kan mungkin berbeda antara Bu Indi dengan saya. Jadi ya kita gabungkan saja seperti itu. Kalau mungkin untuk laporan pribadi kan nanti kita bisa deskripsikan lebih detail lagi untuk penerapan di kelas kita masing-masing seperti itu. Sebenarnya untuk implementasi pembelajaran sosial dan emosional itu tidak langsung itu sudah kita terapkan sejak kurikulum 4SP, tapi kita tidak menyadarinya. Kita baru tahu teori tentang implementasi pembelajaran dan sebagainya itu baru berbicara ini, Pak. Jadi ternyata lebih detail lagi. Kalau penerapan secara sudah kita terapkan, lalu kita mengajar dahulu mengenai kesadaran diri yang sudah seperti pelaksanaan tiket kelas seperti itu kan, kita sudah menangkap kepada murid. Saya kira seperti itu Bapak. Untuk penerapannya di kelas tinggi lebih mudah ya daripada kelas rendah, karena mereka kan sudah mengetahui bentuk tanggung jawab masing-masing, karena mungkin sudah sesuai umurnya untuk berpikir lebih logis lagi. Seperti itu Pak Abror. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Berikutnya ini kita lihat kelompok 4 nggih. Pernyataannya Bu Ratna tadi benar enggak ya kira-kira? Monggo pendapat dari kelompok 4. Kelompok 4 Pak Kus atau Pak Eko, monggo. Pak Arif, Pak Teguh. Oke. Secara garis besar tadi hampir sama dengan yang disampaikan sama Bu Nurul. Jadi ketika kita lihat tadi bentuk implementasi, skenario dan sebagainya itu agak bingung. Iki dikon piye, tapi ketika kami baca lagi deskripsinya baru nyambung. Oh, mungkin beberapa hal sudah kita lakukan, cuma kita nggak tahu kalau namanya itu seperti itu. Dan tadi juga sempat agak bingung untuk memasukkan skenario penerapan itu di poin-poinnya mananya saja, terus bentuk implementasinya bagaimana. Makanya tadi mungkin kelompok kami yang paling tertinggal di antara yang lain. Karena di kelas rendah itu untuk menentukan skenario dan sebagainya itu agak sulit Pak. Karena 1, 2, 3 itu karena kalau di untuk memahami sebuah arahan itu memang agak sulit. Harus betul-betul hati-hati. Jadi kendala kami mungkin di situ Pak. Alhamdulillah ini sudah selesai, nanti tinggal mungkin ada beberapa yang perlu kami revisi lagi di grup yang lain. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ternyata benar ya apa kata Bu Ratna tadi ya, kelas bawah itu agak sulit pengkondisiannya. Namun saya dulu saat jadi PP juga sempat ketemu dengan teman-teman guru TK. Ya memang harus menggunakan tekniknya guru-guru TK ini Bapak Ibu ya, karena melihat anak-anak di kelas bawah itu kan lebih kinestetik gitu ya.
lebih kelebihan energi nah gitu nggih. Jadi itu nanti harus kita alihkan, kita atur skenarionya biar anak-anak tidak diam saja, ada sesuatu yang dilaksanakan seperti itu nggih Bapak Ibu. Baik, luar biasa Bapak Ibu tadi sudah melakukan diskusi yang banyak sekali hal-hal yang baru yang saya amati tadi dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan, diimplementasikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya besok kita ruang kolaborasi sesi 2. Seperti biasanya nanti Bapak Ibu presentasi ada 4 kelompok, jadi mungkin nanti waktunya lebih pendek dari sebelum-sebelumnya yang kita bagi 3 kelompok. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik apa yang dipresentasikan sehingga nanti Bapak Ibu guru lain bisa mendapatkan gambaran dari jenjang-jenjang yang lain juga. Itu Bapak Ibu, mungkin sebelum saya tutup ini Bapak Ibu, ini saya ada sedikit mungkin hal yang menurut saya penting untuk disampaikan. Ini nanti mohon dikoreksi juga mungkin kalau ada yang salah dari saya. Sepengetahuan saya dalam pendidikan Islam itu secara umum, kita bicara secara umum itu memang mendidik anak itu dibagi menjadi 3 fase, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Di mana 7 tahun pertama kita lebih menerapkan pendidikan itu menganggap anak-anak ini seperti raja gitu, sehingga kalau Rasulullah sendiri mencontohkan saat beliau sholat ya sujud gitu ya. Kok lama sujudnya? Kata sahabat setelah sholat ditanya, loh kok lama sujudnya, apakah dapat wahyu? Ternyata jawabannya Kanjeng Nabi tidak. Saya tadi sujud lama karena cucu saya biar puas gitu ya. Jadi kepuasan anak itu yang menjadi perlakuan kita sebagai raja pada anak-anak itu memang kepuasan dari raja kecil kita itu yang menjadi poin penting ya. Kemudian contoh lainnya saat ada orang bertamu ke rumah Rasulullah, dok. Ternyata salam, assalamualaikum, waalaikumsalam dijawab. Tapi kok enggak dibuka-buka pintunya gitu ya, lama gitu ya. Akhirnya setelah beberapa menit menunggu, setelah dibuka tanya, apakah ada wahyu Kanjeng Nabi tadi kok lama enggak dibuka-buka? Nah ternyata jawabannya Kanjeng Nabi, enggak, saya tadi main kuda-kudaan sama cucu saya biar mereka puas dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa kepuasan anak sebagai raja pada usia 7 tahun pertama ini menjadi poin penting. Sehingga ini mungkin nanti anak diajak bermain-main itu sampai puas gitu ya, mungkin seperti itu. Namun ya Bapak Ibu lebih paham lah tentang kondisi anak di usia segitu. Kemudian di 7 tahun kedua mungkin di SD kelas besar sama SMP ya. Kan perlakuan Kanjeng Nabi itu beda lagi. Perlakuannya seperti tawanan perang seperti itu ya. Sehingga mendisiplinkan anak itu lebih kuat pada usia 7 tahun kedua. Ya. Yaitu kita sudah mulai mengenalkan anak-anak sholat itu pada usia 7 tahun. Bahkan pada usia 10 tahun kalau anak-anak tidak mau sholat itu kan dipukul. Nah ini kan artinya kita menunjukkan ketegasan kita dalam aturan. Sehingga Nabi Muhammad sendiri pada waktu makan bersama ada seorang anak yang usia belasan tahun gitu, 7 tahun kedua, ngambil makan pakai tangan kiri, akhirnya dipukul tangannya sama Nabi Muhammad ya. Pakailah tangan kanan, ambil yang dekat. Nah, akhirnya diberikan kejelasan terhadap aturan-aturan dan etika. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa menanamkan etika dan aturan di usia 7 tahun kedua, nanti badai di 7 tahun ketiga itu akan nampak. Seperti itu. Nah, sehingga nanti pada 7 tahun ketiga itu perlakuan kita sudah tidak seperti tawanan perang lagi kepada anak-anak gitu ya. Tapi kita lebih pendekatannya kepada teman. Nah, jadi kita lebih banyak menggali suara-suara anak-anak, lebih banyak mengajak ngobrol, anak-anak lebih banyak diajak presentasi, berpendapat. Nah itu mungkin itu yang lebih mengena untuk anak-anak usia di 7 tahun ketiga. Mungkin itu sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan nanti banyak manfaat ilmu yang kita peroleh. Insya Allah besok kita lanjutkan diskusinya lagi kalau masih ada yang kurang berkenan. Mungkin itu dari Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada kita foto bersama dulu. Monggo Bapak Ibu yang berkenan moto, karena saya pakai HP ini
jembatan layar semuanya ini. Monggo Bapak Ibu, sinten Pak Arif napa saged? Bu Nurul monggo bisa disampaikan mungkin. Nggih Pak, sedikit bertanya terkait urutan presentasi, berarti urut 1 2 3 4 ngoten Pak. Nggih, Oh nggih. Nggih Pak. untuk besok nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Bu. Monggo Pak Arif bisa ambil fotonya nggih. Mic-nya Pak Arif. Atau Pak Udin atau sinten? Saya pakai tablet, yang kelihatan hanya 6 orang. Nggih, Pun, enggak apa-apa. Monggo saya hitung sampai 3, senyum yang lebar nggih. 1 2 3. Oke, baik, halaman keduanya. Senyum lagi biar kelihatan juga. 1 2 3. Kok nggak mau screenshot ya? Kok nggak bisa di screenshot Pak? Ya Allah. Kok nggak mau cekrek loh? Oke, sampun saya screenshot tadi ada 2 halaman kalau di HP itu. Oke, terima kasih Bu Ratna terkendala enggak apa-apa. Saya cukupkan sampai di sini nggih Bapak Ibu. Saya harus melanjutkan rapat dinas ini bersama cabang dinas. Mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih banyak, luar biasa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan room, monggo Satu. ditulis di kolom terkait hal-hal yang dipelajari hari ini, nggih. Apa saja lah yang berkesan pokoknya selama hari ini, nggih. Monggo bisa disampaikan di kolom chat. Kemudian nanti selesai boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih.